Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita masuk dalam satu pujian dan kita sembah Dia. Kita belajar lagi tentang firman Tuhan agar saudara dan saya bisa diperkenan oleh Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Amin, haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Biarlah setiap hati kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Biarlah setiap jiwa kita sungguh-sungguh merindukan Yesus. Ada hubungan yang intim, ada hubungan yang merindukan buat saudara dan Tuhan, buat kita semua dengan Tuhan. Allahku, mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita adakan hubungan yang lebih intim lagi. Biarlah setiap jiwa saudara dan saya selalu merindukan Yesus. Adakan hubungan yang intim dengan Bapa. Amin. Mari kita sembah lebih lagi. Yesusku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus.
menyembahmu Yesus. Mari kita sembah Dia. Bapa, kami rindu menyembahmu. Bapa, kami rindu Engkau. Haleluya, haleluya. Bapa, kami rindu Engkau. Bapa, kami rindu menyembahmu. Haleluya, haleluya. Bapakku rindu Engkau. Bapakku rindu Engkau. Bapakku rindu Engkau. Ku rindu menyembahmu. Ku rindu meninggikanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami rindu Engkau. Bapa, kami rindu Engkau. Bapa, kami rindu berintim denganmu. Bapa, sungguh kami merindukan Engkau untuk mencurahkan isi hati kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini Tuhan, kami boleh hadir kembali bersama dengan Engkau. Kami boleh berjumpa kembali dengan Engkau Tuhan, bersama dengan anak-anak kekasih-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Satu hal yang kami sungguh rindukan, percakapan dengan-Mu Tuhan. Ketika kami membangun satu misbah doa di rumah masing-masing, di hati masing-masing Bapa, Engkau selalu hadir untuk menjumpai setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami akan terus menjaga misbah doa ini Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk hormat dan syukur bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Suatu wadah yang kudus, yang suci dan yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Kami terima Bapa pengajaran yang baru dari pimpinan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Yang siap menerima, belajar bersama-sama, mari kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Dan di sini berbicara tentang memperbaiki misbah Tuhan. Saudara mempunyai misbah doa dengan Tuhan? Mungkin di rumahmu, mungkin di hidupmu, mungkin di hatimu, saudara telah memiliki misbah doa. Nah, kalau misbah doa sedang runtuh karena apa? Nah, karena banyaknya masalah. Saya percaya, saya tahu kalau saudara dalam masalah, saudara dalam kebingungan ya, pasti misbah doa itu akan menjadi reruntuhan. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dalam keadaan apapun, jangan sampai meruntuhkan misbah doa. Mari kita memperbaiki misbah Tuhan itu. Kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan karena misbah Tuhan telah runtuh. Itu aja masalahnya. Sudah nggak ada yang nopang lagi, nggak ada doa lagi di sana, wis runtuh akhirnya. Itu hal yang pertama ya. Dan tidakkah kita ingat rancangan kegelapan yang Kristus sudah bukakan di dalam kitab Daniel, bahwa tentaranya yaitu siapa? Lucifer. Lucifer tidak tinggal diam, maka Lucifer akan muncul dan akan menajiskan tempat kudus benteng itu dan akan menghapuskan korban sehari-hari serta menegakkan kekejian yang membinasakan. Ketika misbah doa mulai runtuh, pekerjaan Lucifer akan merajalela, karena itu yang dia sukai dan itu yang dia nanti-nantikan.
supaya anak-anak Tuhan ini tidak ada lagi hubungan intim dengan Tuhan gitu ya. Jadi berusaha untuk diruntuhkan misbah doa itu. Maka dari itu jaga baik-baik dalam keintiman dengan Tuhan ya. Misbah doa saudara jangan runtuh apapun yang terjadi. Apa sih Bu maksudnya? Artinya dia mau menghancurkan misbah keseharian kita dengan Tuhan. Karena misbah keseharian kita adalah saat di mana kita berserah penuh kepada Tuhan. Ketika saudara datang dalam misbahnya menyembah Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas saya. Saat ini saya menghadapi masalah ini. Saya menghadapi begini. Saya sudah tidak kuat Tuhan. Saya tidak mampu tapi saya percaya Tuhan. Nah itu ya, itu Lucifer berusaha untuk menghancurkannya. Supaya saudara dalam keadaan panik, saudara dalam keadaan bingung, saudara dalam keadaan berkelimpungan. Akhirnya apa yang terjadi? Bye-bye Roh Kudus, bye-bye Yesus. Aku tidak lagi memberikan misbah doa karena aku telah mendapatkan janji dari kuasa kegelapan. Mulai teman-teman yang lain membawa saudara untuk dibawa ke kuasa-kuasa yang di luar Tuhan. Pertolongan sangat menjanjikan di sana, tapi ingat baik-baik, pertolongan yang bukan dari Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, ada harga yang harus saudara bayar. Itu saudara harus ingat ya. Maka dari itu mari kita perbaiki misbah Tuhan. Ketika saat ini mungkin saudara sedang kalut, saudara sedang tidak mau lagi untuk mendirikan, dan mari kita perbaiki misbah Tuhan itu. Di dalam pembacaannya 1 Raja-Raja 18:30 sampai 35, saya ajak ke 32, nanti saudara bisa membaca di sana. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi misbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling misbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah bagiku untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling misbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ada pemulihan ketika saudara mau memperbarui dan membenahi di dalam misbah doa itu. Perbaikilah misbah Tuhan ya. Jadi saudara bisa membaca dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Di sana sangat jelas sekali. Nah, di sini ketika misbah Tuhan telah diruntuhkan oleh bangsa Israel, maka mereka mengalami masalah demi masalah. Kekurangan akan semakin nyata, kekeringan akan semakin nyata, kesukaran akan semakin datang, sakit penyakit yang lebih oke gitu ya. Tidak ada damai sejahtera, semua pintu tertutup dan yang lain sebagainya. Maka perbaikilah dengan secepatnya misbah doamu bersama dengan kasih Bapa. Buatlah misbah Tuhan kembali dalam hidup saudara. Buatlah misbah doa dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena masalah yang ada padamu biarlah segera berlalu dan jangan engkau beralih dan pergi ke yang lain. Karena itu Elia memperbaiki misbah Tuhan di dalam ayat ini, di dalam Raja-Raja 18:30 sampai 35 ini ajakan Elia untuk memperbaiki misbah Tuhan kembali. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, misbah-misbah yang runtuh mari kita perbaiki kembali. Setuju? Amin. Amin ya. Mari diperbaiki kembali ya. Karena itu Elia memperbaiki misbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu dalam hidup ini. Kalau misbah Tuhan runtuh, maka kita tidak akan tahan menghadapi persoalan dalam hidup ini. Kalau misbah Tuhan runtuh, tidak ada yang bisa tahan, tidak ada yang bisa mampu dan kuat. Bagaimana Bu? Nah, pertama, karena hati kita sedang dikuasai oleh kekecewaan. Kalau hati saudara sudah kecewa, nggak misbah-misbahan, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak menyembah-menyembahan, betul nggak seperti itu? Ketika hati saudara sedang dikuasai oleh kekecewaan, maka tanpa kita sadari misbah Tuhan runtuh dalam hidup saudara.
Apa yang terjadi? Setan paling senang melihat orang Kristen kecewa. Mau adakah anak-anak Tuhan yang saat ini sedang kecewa karena masalah, karena banyak hal yang mengecewakan, mungkin dari pelayanan, mungkin dari hamba-hamba Tuhan dan yang lain sebagainya. Jangan mau dong ketipu oleh iblis ya, jangan mau ya. Tahukah kita bahwa setiap hari iblis bekerja keras memikirkan bagaimana supaya orang Kristen menjadi kecewa. Cara iblis sekarang seperti itu, dia mencari bagaimana wis tak kasih sakit penyakit, wis orang yang tercinta dia ambil, wis barang yang berharga, sangat berharga sekali ini dirusak dan yang lain sebagainya. Selalu saya katakan bahwa kekecewaan adalah kendaraan yang seringkali dipakai oleh setan untuk menuntun orang percaya masuk dalam kehancuran. Itu adalah kendaraan mereka, itu adalah alat mereka untuk mendatangi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melekat, yang sungguh-sungguh memiliki iman percaya. Dia datang dengan kendaraan itu, dia datang dengan bahan itu yang dia bawa. Sepertinya waduh ini yang terbaik, ini yang terbaik. Itu hanya tipu muslihat. Kekecewaan ini adalah hal yang sangat rawan sekali. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan ada kekecewaan, jangan ada keiri hatian. Amin. Kalau saudara sudah mulai iri hati, saudara mulai kecewa, saudara mulai tidak suka, wah ini sudah berbahaya, ini sudah diikuti oleh antek-anteknya Lucifer. Jangan menjadi orang yang kecewa, karena kecewa bukanlah suatu keadaan, tetapi suatu keputusasaan. Di tengah tantangan apapun, jangan mengambil keputusan, karena kecewa tetap berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Roma ya, di dalam Roma 8 ayat 28, di sini ditulis Roma 8 ayat 28, di sini ditulis demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kalau saudara sudah percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh, jangan abaikan di dalam Roma 8 ayat 28 ini. Ingat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan kita semuanya. Amin. Jangan takut, jangan khawatir ya. Hal yang kedua, karena hal-hal duniawi yang menarik perhatian. Ini hal yang kedua, tipuan lagi, tipuan yang dibuat. Dalam kehidupan pernikahan, ketika kecewa sudah melanda pasangan suami istri, maka hal-hal duniawi mulai menarik hatinya. Oh, ini buat pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan setengah baya. Pasangan tua pun apa tidak bisa bercerai? Bisa. Padahal sudah untuk hidup aja kira-kira sudah seusia umurnya jagung gitu ya kalau kita mau ngobrol. Tapi kalau kalau iblis mau membuat suatu kekecewaan, ini akan terjadi loh Bapak Ibu. Ini akan terjadi. Mari saya ajak dengan kesempatan dan sisa yang Tuhan berikan ini, biarlah kita boleh menjadi berkat dalam keluarga kita. Amin. Begitu juga dalam kehidupan keseharian kita. Jika kita tidak waspada, maka kita akan terpikat dan akhirnya keterikatan mulai melanda hidup kita. Biarlah perhatian kita hanyalah tertuju kepada hal-hal rohani. Ini bagi yang tua-tua sudah sisa usia kita. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mencari wajah Tuhan, untuk duduk di bawah kaki Tuhan, membuat satu mezbah doa. Itu kesempatan bagi orang-orang yang sudah di atas 50 tahun. Haleluya. Terus udah jangan hal-hal yang aneh-aneh yang ada di pikiran saudara, tetapi biarlah kita mencari wajah Tuhan. Biarlah engkau dikenan oleh Tuhan sampai pada akhir hidupmu. Hal yang ketiga, karena tidak tahan menghadapi pergumulan, maka mezbah itu akan runtuh. Ketika saudara tidak bisa menghadapi pergumulan, dengan kasih saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa di tengah pergumulan apapun, jangan kita coba-coba mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, saudara akan runtuh dan saudara tidak akan pernah bisa, dan saudara sulit untuk memperbaikinya. Masa Bu? Loh benar, karena kita akan mudah jatuh. Banyak orang ketika kita mulai sempoyongan, kita jatuh, orang itu sudah mengintai. Ya kalau manusia yang mengintai, kalau yang mengintai iblis dengan cara kelicikannya, saudara dijanjikan hal-hal yang istimewa, hal-hal yang sangat menjanjikan, tapi itu hanya angin surga, tidak nyata surganya. Apakah tidak bisa hal itu akan terjadi? Maka dari itu jangan jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan, terus berdoa, terus perbaiki misbah doa dengan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah hanyut. Di tengah tantangan apapun, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara setuju dengan apa yang saya katakan ini? Kita tetap mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ketika saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, saudara tidak akan pernah mampu. Tetapi mari kita andalkan Tuhan 100%, dan kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan jangan menghadapi emosi yang meledak-ledak di tengah tantangan. Belajar bersyukur, karena itulah yang akan menguatkan misbah Tuhan dalam hidup saudara. Ketika hal itu besar terjadi dan mengecewakan, membuat kemarahan saudara, langsung ambil pujian. Mungkin saudara tidak akan pernah bisa memujikan pujian yang banyak ya. Mungkin saudara bisa memuji glori-glori haleluya, mungkin saudara bisa memuji di sana senang, di sini senang, dan yang lain sebagainya yang bisa keluar dari mulutmu. Di sana iblis cut, dan iblis tidak akan pernah bisa masuk untuk dalam keemosian saudara. Saudara dikatakan aku bisa untuk mengatasinya. Hal yang keempat, kenapa misbah Tuhan bisa runtuh? Karena kita tidak beriman akan janji-janji Tuhan. Amin. Ketika saudara tidak memiliki iman yang kuat dengan janji-janji Tuhan, iblis siap untuk merampasnya. Dan saudara tidak akan pernah bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Itu saya sangat percaya sekali karena saya mengalami gitu ya. Dan saya juga sangat percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi dan akan datang kepada saudara ketika apa? Ketika saudara mau untuk memperbaiki misbah Tuhan itu kembali. Saudara akan mengalami mujizat. Tetapi ada waktu-waktunya di mana mujizat belum dinyatakan. Dalam keadaan seperti ini jangan kita putus asa. Kalau mujizat belum datang, loh katanya ibu itu dalam renungan harian ada mujizat. Tapi mujizat kenapa sampai hari ini belum datang? Tuhan punya waktu buat kita semuanya. Nantikan. Janji Tuhan pasti datang, janjinya ya dan amin. Jangan kita seringkali bersungut-sungut, mudah rasanya untuk bersungut-sungut, tapi cut untuk bersungut-sungut, stop, gantikan dengan kata-kata berkat. Amin. Jangan bersungut-sungut dan jangan suka menyalahkan orang lain, tetapi beriman kepada janji Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Kalau di tengah tantangan kita tetap beriman, maka misbah Tuhan tetap kokoh dan kita dapat terus melangkah di jalan-jalan kemenangannya. Amin. Saudara mau menang, saudara mau diberkati, jangan lupa untuk membaca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-32. Ini ya, ayat yang ke-32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi misbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling misbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Akhirnya apa yang di ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling misbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ada mujizat, ada berkat yang luar biasa. Air berbicara kehidupan dan kesejukan. Air berbicara berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami mau memperbaiki misbah kami di hadapan-Mu bersama dengan Engkau. Misbah-misbah yang sudah runtuh Tuhan, dimanapun anak-Mu berada, dengan masalah persoalan apapun yang sedang mereka hadapi, sehingga misbah ini runtuh, misbah ini tidak kuat lagi. Tetapi hari ini Bapa, hamba-Mu mengangkat tangan dan berdoa buat anak-anak
anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mampukan mereka Tuhan untuk mendirikan Mezbah Tuhan ini kembali di dalam kehidupan mereka, di keluarga mereka, di rumah mereka, di pekerjaan mereka Bapa, maka di keuangan mereka Bapa. Maka kami percaya kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa yang dari Engkau mengalir Tuhan tiada hentinya bagaikan air sungai yang tidak pernah terpadamkan ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kuasa mujizat-Mu mengalir terus, mengalir dan mengalir, memenuhi di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkat-Mu kami terima hari ini Tuhan, esok dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.